Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba lihat beberapa saham pilihan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah laju penguatan signifikan ini di harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dari perbankan big cap ada BBNI direkomendasikan buy, supportnya di 3.500, resisten hingga ke 37. Dua dari perbankan big cap. Updatean terbaru di penutupan sesi kedua hari ini, lonjakan atau lanjutan penguatan di sesi kedua di penutupan ditopang juga sampai beberapa saham perbankan yang ditarik ke atas di menit-menit terakhir jelang penutupan, Pak. Termasuk dari posisi beberapa saham ini, saya akan coba cek terlebih dahulu, Pak, untuk BBNI di penutupan sesi kedua hari ini. Ditutup menguat di 0,85% di 3580 ketika jelang penutupan tadi sempat bergerak flat. Analisis dan pertimbangan untuk BBNI, Pak Yaki. Iya, BNI bisa masuk ya jika break di atas 3580, 36.600. Jadi bisa diperhatikan area 3580, 3600. Kalau kuat harusnya bisa entry buy BNI karena ada potensi penguatan lanjutan resist terdekat di area 3650 sampai 3720-an. Cuman kalau BNI masih gagal bertahan di atas 3580, potensi koreksi supportnya juga nggak terlalu jauh di 3510. Kalau kuat bertahan bisa buyback. Cuman kalau mau antri bawah bisa di area 3460-an. Penutupan hari ini di 3580 menguat di 0,85%. BBNI sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak, dan memperbaiki posisi intraday terendahnya di 3010-an. Saat ini sudah di 3580. Dalam jangka menengah, Pak, mulai dari perdagangan Juni sempat tertekan ke 3010-an dengan laju pembalikan arah pola dari BBNI. Kalau dari patternnya sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari sekitar minggu kedua bulan Juli 2026 harusnya BNI udah di area support untuk mantul lagi ya. Karena memang kita lihat pergerakannya ini 3 kali di area support sejak 10 Juli 2026 dan central rebound dan MA20 atau middle Bollinger Band sebagai area confirm untuk dia lanjutkan bullish penguatannya sih. Jadi selama BNI bisa bertahan di atas 3580 which is itu WMA20-nya, saya malah lebih optimis untuk BNI lanjutkan penguatan ya dengan target terdekat itu di area 37 sampai 3720. Dan kalaupun masih berlanjut itu bisa balik sampai ke 38 dan 3980-an. Baik, penutupan hari ini pas di level 3580 menguat di 0,85%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Yaki, masih dari perbankan big cap BMRI. Posisinya sama secara teknikal, ditarik ke atas di menit terakhir jelang penutupan. Akhirnya ditutup di zona hijau 4130 menguat tipis di 0,24%. Intraday terendah hari ini di 4080. Silakan Pak Yaki untuk BMRI. Ya, ini juga sama kayak BNI, cuman ini agak rentangnya agak jauh. Ini 9 Juni 2026 kalau dilihat itu support terendahnya itu di level 3650-an ya, 3630, 3650-an dan itu rebound. Jadi kalau kita lihat trennya itu supportnya itu ini persis seperti di area 9 Juni 2026. Jadi harusnya selama bertahan di atas area 4000 sampai 4050 sampai 4040 sampai 4070, Mandiri cenderung menarik untuk entry buy dengan potensi rebound resistance terdekat di 4190 sampai 4280. Dan kalau emang 4260, 4280-nya itu bisa break, ada potensi untuk BMRI tutup gap yang di hari sebelumnya di sekitar 23 Juli 2026 itu di area 4380. Jadi menarik untuk lihat pergerakan BMRI besok sih. Baik, penutupan hari ini di 4130 menguat di 0,24%. Di sepanjang dalam sepekan terakhir, Pak, BMRI sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Hari ini sempat ke 4080. Dari sisi support, Pak, ada potensi ke 3900-an lagi tidak? Terendah mungkin kalau memang worst case-nya itu 3960, 3990 itu udah worst case sih. Kalau itu jebol itu bisa jauh sih ke 3780, 3790-an. Penutupan hari ini di 4130 menguat di 0,24%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa, dari
retail ini ada ERA juga direkomendasikan buy, saya ulang kembali 440, resistennya di 476 ini. Kita juga akan update posisi penutupan di sesi kedua hari ini, posisi ERA seperti apa. Ditutup stagnan Pak di 456 Pak Yaki, analisis dan rekomendasinya di sepanjang perdagangan Agustus ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak. Ya, angka 456 sih menarik ya. Jadi kalau memang mau entry buy untuk era bisa perhatikan besok area 456 sampai 462. Kalau bisa di break atau rebound di atas 456 462, ada potensi untuk era untuk entry buy karena ada potensi untuk penguatan lanjutan untuk target terdekatnya itu di area 470 476, dan kalau memang masih berlanjut bisa sampai ke 488 496 488 496. Jadi harus perhatikan besok area 456 462, kalau bisa rebound atau break harusnya bisa entry buy ya, dan hold untuk lanjutan penguatan ke area 470 sampai 490. Cuman kalau gagal di atas 456 besok pun kalau koreksi nggak terlalu jauh ya, 444 itu sebagai batas bawahnya yang harus jadi batas stop loss-nya, karena kalau batas stop loss di 444 sampai 440 jebol itu lumayan jauh, balik ke 416 418 sih. Buy di level berapa untuk level ideal dengan beberapa strategi atau peluang yang sudah disebutkan tadi Pak Yaki? Kenapa? Posisi buy yang ideal ketika beberapa Kalau skenario mau aman better besok tunggu di atas 460. Cuman kalau mau cicil entry bisa di area 456 sampai 462. Baik, penutupan hari ini stagnan di 456 dan diperdagangkan hari ini lebih cenderung bergerak stagnan pemirsa, 452 hingga 460, 454 dari posisi pembukaan ini, dan dalam beberapa 6 bulan terakhir sudah mengalami kenaikan dan juga cukup signifikan. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, juga direkomendasikan TPIA dari saham grup Prayogo Pangestu. Tadi supportnya di 2030, resistennya hingga di 2260. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, posisi TPIA menguat di 4,35% di 2160, intraday 2170 tertingginya. Silakan Pak Yaki, analisisnya untuk TPIA. Harusnya besok masih ada potensi penguatan lanjutan jika TPIA-nya bisa bertahan besok di atas 2160 ya. Dengan target terdekat besok berarti di area 2180 sampai 2260, dan jika masih berlanjut resistance berikutnya itu di area 23 sampai 2380-an. Jadi besok bisa perhatikan area 2160, kalau kuat bertahan bisa entry buy juga. Cuman kalau gagal bertahan di atas 2160 ada potensi untuk koreksi, area support terdekatnya di area 2030 sampai 2100 sih. Dan memang kalau dilihat dari pergerakannya masih cenderung sideways, cuman masih menarik selama bertahan di atas middle Bollinger Band sih di atas 2160. Sideways-nya dalam jangka pendek ya Pak? Iya. Iya. Posisi teknikal TPIA juga sudah mengalami koreksi dalam Pak, sempat ke 7.000-an, ke 1.300-an. Kemudian laju pergerakannya di sepanjang Juli dan Agustus tampaknya juga tidak kemana-mana ini. Bagaimana Anda melihat dari pola pergerakan dalam 3 bulan terakhir, Pak Yaki? Kalau dilihat dari sejak akhir Mei sampai sekarang memang masih sideways ya. Karena kalau kita lihat dari panjang 1 tahun cenderung bearish ya. Dan kalau kita lihat ini memang pergerakannya masih relatif bertahan di area resistance tertingginya itu di area 2460 untuk tertingginya, dengan terendahnya itu di 1300-an. Cuman memang kalau dilihat beberapa kali TPIA masih bertahan di atas middle Bollinger Band-nya. Jadi selama kalau kita lihat kan sekarang Bollinger Band-nya sudah mulai mengecil ya. Ada potensi untuk kembalikan arahnya, menarik sih selama bisa bertahan di atas moving average 20 atau middle Bollinger Band-nya. Jadi menurut saya sih 2160 itu konfirmasi untuk